Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai Malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, Malak Yahweh yang dalam Alkitab kita diterjemahkan malaikat Tuhan dengan huruf besar, merupakan fenomena yang menarik yang patut kita dalami dalam konteks pelajaran Kristologi. Kenapa? Karena dia begitu nampak aktif dalam kehidupan umat Tuhan Israel, tentunya dalam PL. Tetapi kala Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia dan melayani di tanah Israel, penampakan Malak Yahweh, penampakan malaikat Tuhan itu tidak muncul lagi. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 22. Demikian bunyi firman Tuhan, saya mulai ayat 11, kemudian nanti 14, 15, dan lanjut. Firman Tuhan berkata begini, tetapi berserulah malaikat Tuhan, ini Malak Yahweh, dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Kemudian ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan, Malak Yahweh, dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau kita cermati ayat-ayat tersebut yang berbicara kepada Abraham, di situ malaikat Tuhan atau Malak Yahweh. Tetapi Abraham menamai dia Tuhan atau Yahweh. Dalam ayat 16 dan 17 di situ Malak Yahweh dikatakan bersumpah demi dirinya sendiri. Saudara perlu tahu bahwa sumpah semacam itu tidak diperkenan atau tidak boleh dalam agama Yahudi. Hanya Yahweh yang bisa bersumpah semacam itu. Nah, sini siapa yang bersumpah? Malak Yahweh. Dengan demikian kita bisa melihat ini berarti Yahweh, karena di dalam Yahudi tidak boleh ada seorang pun yang bersumpah demi dirinya. Hanya Yahweh yang bersumpah demi dirinya. Di sini malaikat Yahweh, dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian juga kalau kita memperhatikan di teks ini, Malak Yahweh, malaikat Tuhan, memberkati umat. Tidak ada di dalam pemikiran orang Yahudi, seseorang malaikat pun tidak ada memberkati umat. Hanya Yahweh yang bisa memberkati. Apalagi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan menyediakan korban yang sempurna sampai Abraham berkata, Yahweh Jireh. Siapa yang menyediakan korban dalam konteks ini? Malaikat Yahweh. Tapi Abraham berkata, Yahweh Jireh. Dari sini kita bisa tahu bahwa Malak Yahweh atau malaikat Tuhan di sini adalah Yahweh itu sendiri. Itu prinsip yang pertama ya. Jadi Yahweh, Malak Yahweh itu Yahweh sendiri. Tapi mari kita lihat Zakaria 1:12 dikatakan, berbicaralah malaikat Tuhan, Malak Yahweh di sini, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem
dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Di ayat ini dikatakan bahwa malak Yahweh, malaikat Tuhan di sini berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Yahweh. Nah, kalau demikian dalam ayat ini ada dua pribadi yang berbeda yang sedang bercakap-cakap. Di satu sisi adalah malak Tuhan atau malaikat Yahweh yang sama sederajat dengan Yahweh sehakikat tadi di kitab Kejadian. Di sisi lain di sini adalah mereka pribadi yang berbeda, malak Yahweh dan Yahweh. Karena di sini malak Yahweh berbicara kepada Yahweh, ya Tuhan. Ada dua pribadi yang berbeda. Tahu maksudnya? Di satu sisi dia adalah setara, sehakikat, sederajat dengan Yahweh. Di sisi lain ini dua pribadi yang berbeda yang berbincang-bincang antara malak Yahweh dan Yahweh. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan melayani di Palestina. Yohanes 10:30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian pasal 14 ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Yesus sendiri yang berbicara bahwa dia dan Bapa adalah satu adanya. Sebab Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Artinya apa? Yesus sama dengan Tuhan. Yesus sama dengan Yahweh. Karena Yesus di dalam Yahweh, Yahweh di dalam Yesus. Tapi yang menarik, Yesus juga berbicara atau berdoa kepada Bapa. Berdoa kepada Yahweh. Perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lihat di sini, dikisahkan Yesus bergumul dengan Bapa. Dia minta kepada Bapa, tentunya di sini Yahweh, supaya cawan kematian itu lalu. Tapi dia mengambil keputusan untuk taat dan mengikuti kehendak Bapanya Yahweh untuk mati di kayu salib. Dari kisah ini kita tahu Yesus bergumul dengan Tuhan Yahweh. Yesus pribadi yang berbeda dengan Yahweh. Mereka berkomunikasi di dalam doa. Lihat di sini. Dari satu sisi Yesus sama dengan Yahweh, aku dan Bapa satu adanya. Sebab di dalam Bapa, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi di sisi lain Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Yahweh. Karena apa? Dia berdoa, dia bergumul, ada komunikasi. Jadi sama seperti malaikat Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahweh, Yesus juga sama dengan Tuhan. Demikian juga malaikat Tuhan pribadi yang berbeda dengan Tuhan. Ada komunikasi, tanya jawab, dialog. Demikian juga Yesus berbeda dengan pribadi Bapa Yahweh. Karena mereka tawar-menawar dalam doa sekalipun akhirnya Yesus mengikuti kehendak Bapanya Yahweh. Yang lebih menarik lagi, fungsi dan pelayanan antara malaikat Tuhan di PL dan Yesus Kristus dalam PP sama dan sebangun. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yahweh tidak pernah nampak, tapi malaikat Tuhanlah yang menyatakannya. Dalam PP sama, Tuhan Yahweh juga tidak pernah nampak. Yesuslah yang menyatakan Tuhan atau Yahweh kepada umat. Sama bukan? Di PL Allah tidak pernah nampak. Yang muncul siapa? Malaikat Yahweh. Di PP Allah juga tidak pernah nampak. Yang muncul siapa? Yesus Kristus.
Malaikat Yahweh melindungi umat Tuhan, menyelamatkan umat Tuhan, menghakimi umat Tuhan. Jelas fungsi perlindungan, penyelamatan, dan penghakiman di perjanjian lama adalah malaikat Yahweh. Tapi di perjanjian baru juga, Yesus melindungi miliknya, menyelamatkan miliknya, dan tentunya nanti juga menghakimi miliknya. Sama fungsinya. Dan malaikat Yahweh yang nampak dalam PL, berarti itu adalah Yesus yang nampak dalam PP. Kenapa? Karena setelah Yesus nampak, setelah Yesus muncul, setelah Yesus ada di dalam perjanjian baru, malaikat Yahweh yang muncul di PL itu tidak pernah muncul, tidak pernah ada lagi di PB. Itu sebabnya dapat dikatakan malaikat Tuhan, malaikat Yahweh yang adalah penampakan diri Yahweh di PL sebenarnya adalah Yesus Kristus yang nampak jelas di PP. Sekali lagi, Yesus sudah ada sebelum inkarnasi. Dia sudah ada sebelum menjadi manusia seperti kita. Dia yang menyatakan Allah, dia yang menyelamatkan, dia yang melindungi, dia yang membawa kemenangan dahulu pada zaman PL maupun pada zaman PB. Oleh karena itu, percayalah sama dia, ikutlah sama dia, dan setialah kepada dia, Yesus Kristus yang adalah malaikat Yahweh di PL. Kalau kita ikut dia, kita bukan hanya diselamatkan, dilindungi, dan terus dipelihara sampai di keabadian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi pengetahuan lagi bahwa sebenarnya Engkau adalah Tuhan yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama dalam wujud malaikat Yahweh yang menyelamatkan, yang memelihara, melindungi, dan menghakimi umat-Mu di PL. Bapak, terima kasih karena penyelamatan yang Engkau kerjakan di dalam kayu salib itu. Kami percaya kami bukan hanya diselamatkan, kami dipelihara, kami terus dilindungi sampai di keabadian. Berkati setiap kami Bapa, buat kami setia kepadamu, sebagaimana Engkau telah setia kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.